Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 kembali lagi di pelajarannya Pak Randy di channelnya Randy Nur Said. Kita ada di pelajaran Tahsin Tahfiz. Sekarang Pak Randy akan cerita. Tapi sebelum cerita, kita berdoa dulu yuk agar senantiasa belajarnya bisa masuk ke kepala kita, terus diresapi sama hati, terus dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita berdoa dulu. 1, 2, 3. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, langsung aja, ini dia kisah Muhammad Alzam El Said. Dia yang berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Kita mulai ceritanya. Let's go. Pagi berima, siang lupa lagi, sore berima, malam amnesia, zuhur. Nah, langsung aja ceritanya adalah Pak ini mulai dengan biografi. Apa biografi? Semacam perkenalan dulu. Siapa sih yang akan Pak Randy ceritakan ini? Dia adalah nama lengkapnya Muhammad Alzam El Said. Dicatat, Muhammad Alzam El Said. Dia sering dipanggil Alzam. Alzam. Dia ini kelahiran tahun 2000. Tahun 2000. Nah, kelahirannya di Magelang, Jawa Tengah. Pernah diulangi, nama lengkapnya Muhammad Alzam El Said. Dia kelahiran tahun 2000. Terus dia lahir di kota Magelang, Jawa Tengah. Nah, setelah kita hafal biodatanya, kita hafal biografinya, kita kenalan dulu sama Alzam ini. Siapa sih Alzam ini? Panggilannya Alzam. Jadi Alzam ini adalah seorang anak laki-laki yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Kok bisa ceritanya penghafal Quran tapi cita-citanya jadi dokter? Sebentar. Kita tarik ulur dulu pelan-pelan. Jadi sebenarnya Alzam ini cita-citanya jadi dokter. Ternyata Alzam ini ketika itu menangis. Ternyata ketika dia bangun tidur, dia bermimpi memberikan mahkota emas. Warnanya itu emasnya bersinar lebih dari matahari. Pokoknya silau deh. Warnanya emas mahkotanya, bukan mahkota biasa. Terus makein jubah emas sama orang tuanya. Ketika Alzam tidur, Alzam mimpi bahwasanya Alzam ngasih kedua orang tuanya, ayah bundanya, yaitu jubah emas dan mahkota emas. Ketika setelah subuh, Alzam bangun, kaget dia. Ya Allah, ini mimpi apa? Tanda apa? Ternyata akhirnya Alzam mencari-cari. Dia tanya sama ustadznya, dia tanya sama gurunya. Ternyata mimpinya Alzam ini ada di hadisnya Rasulullah. Bahwasanya barang siapa yang berhasil dan mampu menghafal Al-Quran 30 juz dan mengamalkannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka nanti di surga, nanti di akhirat, ayah bundanya akan menjadi orang yang paling bahagia, orang yang akan menjadi orang yang paling senang sedunia akhirat. Bayangkan, Alzam ketika dikasih tahu cerita ini, yang awalnya Alzam mau bercita-cita jadi dokter, berubahlah cita-citanya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jadi anak-anakku, Alzam ini awal cita-citanya apa? Dokter. Ternyata setelah dapat mimpinya itu memberikan jubah dan mahkota emas ke ayah bundanya, akhirnya Alzam memutuskan bahwa cita-cita tertingginya adalah menjadi penghafal Al-Quran. Tapi setelah lama Alzam sekolah, Alzam mengikuti pendidikan, akhirnya Alzam jadi dokter. Dokter yang profesor pokoknya tinggi dokternya.
Tapi ternyata Alzam juga berhasil menghafal Al-Quran. Jadi anak-anakku, cita-cita kalian boleh apa saja. Tapi kalau ngaji wajib. Cita-cita kalian misalnya mau jadi tentara, mau jadi dokter hewan, dokter gigi, dokter apapun itu, boleh cita-citanya. Tapi cita-cita menjadi orang yang pinter ngaji, orang yang ngafal Quran, berjuang dan berusaha ngafal Quran, itu harus dilakukan. Kenapa? Biar nanti ayah bunda seneng, nanti di akhirat ayah bunda dapat mahkota emas dan jubah emas. Anak-anakku, inti dari kisah ini adalah bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah. Pak Randy, aku masih kelas 1, belum bisa ngafal Quran. Kata siapa? Bisa. Ada seorang anak kecil bisa ngafal Al-Quran semuanya. Nggak ada yang mustahil kalau mau dan berusaha. Jadi, dalam kisah Alzam ini kita bisa ambil hikmah, kita bisa ambil kebaikan bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah. Jadi anak-anak, mulai dari sekarang belajar ngaji, pinter ngaji itu wajib dan harus. Apalagi kalau kita sekolahnya di sekolah Islam. Masa sih nggak bisa ngaji? Maka mulai hari ini semangat tanam dalam diri. Ikuti Pak Randy. Kita akan sama-sama menjadi orang yang lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran, dalam ibadah. Kalau syukur-syukur bisa ngafal Al-Quran yang banyak, sedikit nggak apa-apa, yang penting diamalkan dan tidak lupa. Itu aja kisah dari Muhammad Alzam El Said. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ceritakan kisah ini ke keluarga kalian. Jadi minggu depan tugasnya adalah menceritakan kisah ini. Kalau minggu ini nggak ada tugas, minggu ini dengerin ini. Nanti seminggu lagi baru ada tugas. Tugasnya adalah menceritakan kisah ini. Diceritakan kisah ini mau baca boleh, mau dihafal boleh, tapi lebih bagus dihafal sih. Oke? Nanti diceritakan. Nanti pokoknya minggu depan lagi Pak Randy kasih tahu tugasnya apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Pak Randy doakan yang nonton dan belajar Al-Quran menjadi orang yang pintar, ngajinya bagus, ibadahnya bagus, sehat-sehat semuanya. Nanti kita kembali lagi di pelajaran tahsin tahfiz, tentunya di channel YouTube-nya Pak Randy, tentu dengan nama channelnya Randy Nur Said. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi berima, siang lupa lagi, sore berima, malam amnesia.